Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Mela Fitriani di pelajaran sejarah peminatan. Setelah minggu lalu kita membahas tentang abad pertengahan, Ibu flashback kembali bahwa abad pertengahan itu adalah abad ke-8 bagi bangsa Eropa. Kenapa bisa disebut ke-8? Karena pada masa tersebut Eropa tidak berkembang sama sekali dalam bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, semuanya stuck. Semua diatur oleh gereja. Mereka tidak bebas melakukan apapun. Gitu. Makanya kehidupan di Eropa pada masa abad pertengahan itu mengalami kemunduran. Nah, selanjutnya adalah masa Renaissance. Pada masa Renaissance ini dimulainya kehidupan Eropa yang baru. Mulai adanya tanda-tanda kemajuan untuk Eropa mau keluar dari abad ke-8 tersebut. Nah, kita berawal dari pengertian kata Renaissance. Secara harfiah, kata Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti kelahiran kembali. Apa sih Bu yang dilahirkan kembali? Nah, yang dilahirkan kembali itu adalah kebudayaan-kebudayaan yang sempat mati suri. Jadi Renaissance itu menghidupkan kembali kebudayaan di Eropa yang sempat mati suri, yaitu kebudayaan Yunani dan Romawi kuno gitu. Nah, orang-orang yang giat dan tekun mengolah kembali dua kebudayaan ini, kebudayaan klasik ini, itu disebut kaum humanis gitu. Selanjutnya sampai sini paham ya tentang Renaissance. Jadi ngerti ya tentang Renaissance itu. Jadi intinya gerakan untuk melahirkan dan menghidupkan kembali peradaban Barat pada masa itu. Nah, kaum humanis adalah orang-orang yang menjalankan paham humanisme. Jadi humanisme itu adalah paham yang menjunjung tinggi martabat manusia serta kemampuan rasio untuk mengubah kondisi saat ini, maksudnya kondisi abad pertengahan, demi mencapai kesejahteraan manusia di dunia gitu. Jadi karena pada masa abad pertengahan itu manusia tidak sejahtera hidupnya karena semua diatur, tidak bebas, tidak berkomunikasi dengan orang luar, hanya stuck di dalam situ saja gitu ya. Ini kalian juga bisa lihat beberapa tokoh humanis di PPT. Ada Pertaka, Erasmus, Thomas More, dan lain sebagainya ya. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Renaissance itu adalah menghidupkan kembali kehidupan kebudayaan Romawi dan Yunani kuno. Nah, jadi gerakan Renaissance itu tidak hanya dalam bidang budaya. Gerakan Renaissance dan humanisme itu bersifat sosial politik. Jadi memang pada awalnya gerakan itu lebih bersifat budaya dalam bentuk lahirnya karya sastra, seni, dan arsitektur yang menawan di berbagai kota di Eropa. Nah, selanjutnya gerakan ini memberikan landasan yang kuat bagi lahirnya perubahan-perubahan yang radikal dan revolusioner dalam bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Puncaknya itu terjadi pada abad ke-18, yaitu pada abad pencerahan atau Aufklärung yang nanti akan kita pelajari selanjutnya gitu. Jadi para kaum humanis itu percaya bahwa kemampuan intelektualnya manusia dapat membuat perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Para sejarawan masih berbeda pendapat tentang kapan persisnya gerakan humanisme dan Renaissance ini dimulai. Pada umumnya disepakati sekitar 1500 Masehi gitu.
Nah, yang pertama kita akan membahas Florence. Jadi Florence itu adalah kota kelahiran Renaissance. Jadi di Florence ini teks-teks filsafat yang Yunani diperoleh dari dunia Arab yang paling banyak dipelajari. Gitu. Ini adalah gambar Paus Leo ke-10 1475 sampai 1521. Beliau merupakan pendukung gerakan Renaissance ya. Sebelumnya kita tahu pada abad pertengahan semuanya itu berfokus pada akhirat. Nah, tapi ini Paus Leo ke-10 ini dia mendukung gerakan Renaissance gitu. Nah, kenapa bisa di Florence? Karena Florence ini adalah wilayahnya yang subur dan letaknya yang strategis, yaitu pusat pertemuan berbagai kota di Italia Utara, antara lain Genoa, Lucca, dan Pisa di sebelah barat, Siena dan Arezzo. Nah, nanti dari Florence, gerakan Renaissance dan humanisme ini menyebar ke kota-kota lain di Italia, terus juga ke negara-negara lain di Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda. Akhirnya terjalinlah sebuah perdagangan di antara pedagang-pedagang dari kota-kota Italia dan negara-negara Eropa tersebut, merupakan faktor penting penyebaran gagasan-gagasan Renaissance. Jadi ketika kondisi Eropa pada abad pertengahan itu dia mengalami kemunduran, kemudian nanti ada mulai bermunculan pemikiran-pemikiran tokoh, salah satunya tokoh humanisme. Nah, itu nanti mulai menyebarnya dengan cara dari kota ke kota, terus menyebar ke negara-negara lain, dan akhirnya nanti seluruh Eropa mengikuti kita. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai faktor-faktor lahirnya gerakan Renaissance. Kenapa sih gerakan Renaissance ini bisa ada di Eropa di saat kondisi abad pertengahan yang begitu lama, dan akhirnya ada pemikiran gerakan Renaissance. Nah, yang pertama itu munculnya banyak kelas menengah baru. Nah, munculnya kelas menengah baru itu diawali dengan kemajuan ekonomi dan tumbuhnya kelas menengah baru di kota-kota ya, seperti salah satunya itu Florence, Genoa, yang sangat mempengaruhi minat orang untuk mempelajari kembali ilmu pengetahuan yang dikembangkan Yunani kuno dan Romawi pada saat sebelumnya. Nah, sebagian besar kan selama abad pertengahan, orang-orang di Venesia dan Genoa itu mengendalikan sebagian besar perdagangan di sekitar laut Mediterania. Nah, perdagangan tersebut terhubung ke perdagangan utama, yaitu Konstantinopel, Antioquia, dan Alexandria. Nah, para pedagang tersebut memperdagangkan komoditas dari timur, sebutan untuk Asia dan Afrika, pada waktu itu ke Eropa. Sebaliknya, melalui mereka pula produk-produk Eropa seperti pakaian jadi, sepatu, dan arloji mengalir deras ke Eropa gitu. Nah, ke Konstantinopel. Terus jadi kota-kota di abad pertengahan itu yang berpusat di katedral dan kota-kota Renaissance, alun-alun, dan bank. Makanya nanti terjadi komunikasi dan pertukaran pedagang, karena pada abad pertengahan kan hampir mereka itu hanya bisa berdagang di wilayah mereka sendiri. Nah, ketika ini munculnya kelas menengah baru karena kemajuan ekonomi, terus bertemu dengan pedagang-pedagang lain, dan dari situlah mulai adanya daya tarik untuk mempelajari kembali ilmu pengetahuan. Nah, pada saat itu karena kondisinya sedang terjadi perang salib, itu semakin membuat intensnya perjumpaan antara dunia barat dan dunia timur. Jadi sebagian orang itu memanfaatkan perang salib dan ramainya penziarah ke Yerusalem untuk berdagang. Jadi sebagai imbasnya produk-produk dari timur semakin dikenal di barat
gitu. Kota-kota berkembang semakin hidup dan dinamis. Nah, kemajuan perdagangan internasional ini menjadi dampak positif yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang begitu pesat dan munculnya orang kaya baru. Nah, ketika munculnya orang-orang kaya baru itu bukan dari golongan bangsawan atau dari golongan tuan-tuan tanah karena sistem manor yang di abad pertengahan, tapi mereka itu ya orang-orang kaya baru yang para pedagang gitu. Nah, dengan munculnya kelas menengah baru, pedagang yang makmur ini itu telah mengubah cara pandang orang-orang masyarakat pada saat itu terhadap kehidupan di dunia. Jadi perlahan-lahan mereka meyakini bahwa tujuan hidup manusia itu adalah mencapai kesejahteraan di dunia. Karena pada abad pertengahan mereka didoktrin tujuan hidup mereka itu yang penting adalah untuk akhirat gitu, tidak penting untuk dunia. Nah, dengan munculnya kelas-kelas menengah baru ini mereka kepercayaan abad pertengahan itu mulai memudar dan wibawa para paus, klerus, orang-orang gereja itu semakin kehilangan wibawanya dalam kehidupan di duniawi. Nah, kalian bisa lihat di slide PPT, gambar tersebut adalah Katedral Santa Maria yang mulai dibangun pada 1296 ini merupakan salah satu bangunan Renaissance dan simbol dari kota Florence gitu ya. Jadi intinya yang pertama, dengan munculnya kelas menengah baru ini bukan dari bangsawan ataupun dari tuan tanah, tapi dari orang-orang pedagang. Nah, dengan munculnya orang kaya baru ini yang bukan dari tuan tanah atau bangsawan menimbulkan inspirasi bagi masyarakat untuk tujuan hidupnya itu untuk mencapai dunia yang sejahtera gitu, tidak hanya kepada akhirat ya gitu. Nah, faktor yang kedua yaitu adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang progresif. Jadi, para penguasa politik Renaissance dan kaum bangsawan yang progresif melopori pengembangan pendidikan berbasis humaniora serta membiayai proyek-proyek besar dalam bidang seni. Nah, jadi sekolah-sekolah menengah dan universitas mengembangkan kajian terhadap kebudayaan klasik, mempromosikan sastra dan sebagainya. Salah satu dampaknya adalah lahirlah seniman-seniman yang jenius seperti yang kalian paling sering dengar deh, yaitu adalah Leonardo da Vinci, dan ada Raphael, ada Cosimo de Medici. Ini adalah tokoh di balik berdirinya Akademi Seni Rupa ya. Bisa kalian lihat di gambar yang ada di PowerPoint kita. Nah, selanjutnya faktor yang ketiga yaitu kenyataan pahit abad pertengahan. Nah, seperti yang kalian tahu, kondisi masyarakat pada saat itu mengalami kemiskinan, kemudian juga akhirnya karena mereka miskin, mereka kehidupannya susah, terus mereka sangat terbatas untuk melakukan sesuatu hal. Akhirnya mereka mempertanyakan kembali ulang, apa sih sebenarnya hakikat hidup mereka, tujuan hidup mereka, dan bagaimana sih arah hidup mereka ke depannya gitu. Mereka mulai sadar bahwa mereka harus menemukan jalan keluar terhadap masalah hidup sehari-hari mereka. Jadi ibarat kata dia sadar kalau Tuhan itu sudah menyediakan potensi dalam diri mereka, dalam diri manusia dan bakat dalam manusia. Kenapa mereka tidak memanfaatkan yang ada dalam diri mereka untuk mengembangkan diri mereka untuk menjalani hidup yang lebih layak gitu.
Jadi akhirnya mereka mulai tersadar akan hal tersebut. Mereka juga mulai tidak terima dengan perlakuan tuan tanah yang berlaku semena-mena. Kesadaran ini kelak melahirkan gagasan-gagasan besar, kayak misalkan mereka menuntut keadilan, hak, martabat sebagai manusia, otonomi individu, hak kebebasan mereka, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, jatuhnya Konstantinopel. Ketika Konstantinopel jatuh ke tangan dinasti Ottoman, hal ini secara nggak langsung mendukung lahirnya Renaissance, karena banyak cendekiawan yang ahli dalam kebudayaan Yunani dan Romawi itu yang bekerja di perpustakaan Konstantinopel menyingkir atau mulai beralih ke Eropa. Nah, mereka membawa banyak buku sastra, hukum, dan seni. Di tempat yang dituju, mereka mengajar bahasa Yunani dan Latin, karya-karya sastra, dan hukum. Alhasil, minat masyarakat Eropa tentang mempelajari kebudayaan Yunani dan Romawi kuno itu semakin tinggi. Nah, akhirnya peradaban ini melahirkan pemikiran-pemikiran masyarakat yang lebih terbuka gitu. Terus kemudian faktor yang terakhir, yang kelima, yaitu pada tahun 1454 Gutenberg dari Mainz, Jerman menemukan mesin cetak. Jadi apa sih pengaruhnya penemuan mesin cetak itu? Jadi ketika ditemukannya mesin cetak, ini bisa mempercepat dan memperluas gagasan yang kemudian melahirkan revolusi berpikir, yaitu Renaissance dan humanis. Jadi ketika ditemukannya mesin cetak, penyebaran tentang gagasan-gagasan seperti ini itu bisa tersebar ke seluruh Eropa, karena pada saat itu kan belum ada alat komunikasi seperti sekarang, seperti handphone Android yang sudah canggih, bisa langsung disebar melalui grup dan lain sebagainya. Jadi dulu ketika mulai ditemukannya mesin cetak, hal tersebut mempercepat penyebaran gagasan ini, dan itu yang membuat masyarakat Eropa mulai terbuka dan tahu akan gagasan tersebut gitu. Itu tadi faktor-faktor lahirnya gerakan Renaissance. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu dampak Renaissance dalam berbagai bidang. Yang pertama itu ada bidang sosial dan budaya. Nah, apa dampaknya? Yaitu adanya sikap positif atau respon yang positif terhadap dunia, maksudnya terhadap kehidupan dunia, serta penekanannya terhadap otonomi dan kebebasan individu. Bagaimana seseorang bebas menentukan nasibnya, bebas melakukan apapun yang mereka inginkan, gitu. Nah, hal tersebut nanti akan melahirkan sekularisme. Bu, apa sih sekularisme itu? Nah, sekularisme itu adalah ideologi atau pemahaman atau gerakan yang mendorong dihapusnya agama dari ruang publik. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya sekularisme itu menekankan agar urusan publik dilepaskan atau sama sekali terbebas dari pengaruh atau campur tangan agama. Jadi urusan agama dianggap sebagai urusan pribadi masing-masing individu. Karena sebelumnya pada abad pertengahan, seluruh kehidupan masyarakat, seluruh urusan publik itu semua diatur oleh pemuka agama, diatur oleh gereja. Jadi disatukan antara kehidupan publik dan kehidupan agama. Nah, dampak dari Renaissance ini membuat munculnya ideologi baru, yaitu sekularisme, yang ingin memisahkan antara urusan agama dan urusan publik gitu, biar tidak adanya penyalahgunaan jabatan. Nah, hal inilah yang membuat masyarakat menginginkan pokoknya urusan agama ya agama gitu. Itu adalah hak setiap individu, bagaimana mereka beribadah kepada Tuhannya, bagaimana mereka menjalankan agamanya, tidak diatur lagi oleh gereja. Sedangkan urusan publik juga bebas.
para klerus, paus, pastor itu tidak berhak untuk mengatur urusan publik. Urusan publik itu dalam hal ini maksudnya pemerintahan, gitu ya. Terus yang kedua dampaknya dalam bidang ekonomi dan politik. Jadi dalam hal ini masyarakat mulai sadar bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Jadi mereka mulai sadar bahwa suatu negara itu masyarakatnya bisa hidup sejahtera, bisa bahagia, bisa terpenuhi semuanya itu ketika mereka itu mempunyai aset atau modal yang begitu banyak. Nah, dampak ekonomi politik ini yang nantinya akan melahirkan apa? Melahirkan merkantilisme yang akan kita pelajari di bab selanjutnya, gitu ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang merkantilisme. Secara garis besar, merkantilisme itu adalah ibarat kata mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, mengumpulkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Harta kekayaannya itu berupa logam mulia pada saat itu, gitu. Jadi dampak dari Renaissance ini adalah munculnya merkantilisme. Jadi pelajaran ini akan sambung menyambung, gitu. Namanya sejarah pasti akan menyambung. Peristiwa masa lalu akan mempengaruhi masa depan, gitu ya. Oke, cukup sekian pembahasan minggu ini mengenai Renaissance. Minggu depan kita akan membahas tentang merkantilisme. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan langsung ke Ibu kalau ada yang belum mengerti. Oke? Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.